sebelum kita mengajak berbicara tentang talk show sendiri, di sini kita membahas tentang dahsyatnya Ramadan sendiri, Ustadz. Namun tentu saja kita ingin membahas terlebih dahulu tentang permasalahan-permasalahan sendiri. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat suci dan sangat mulia tentunya. Dan haruslah kita memiliki sebuah persiapan, Ustadz. Dan Ana melihat di beberapa kasus ada di antara kita muslimin mungkin sangat banyak. Ada satu penyakit yang selalu hampir menggandrungi kita semua, Ustadz. Bahkan penyakit ini membuat kita telah memasuki bulan Ramadan di hari pertama maupun di hari kedua, hari ketiga, penyakit ini tetap membuat kita merasakan Ramadan itu hambar, Ustadz. Bahkan tidak ada sebuah hal yang luar biasa di sana. Dan penyakit ini mungkin bisa kita namakan dengan futur, Ustadz. Dan di sini mungkin Ana mewakili teman-teman yang ada di sini, kita semua tentu ingin mengetahui sebenarnya futur ini bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana agar kita bisa berhasil melewati futur ini dan bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan ini, Ustaz. Mungkin tafadhol, Ustaz, silakan, Ustaz. Mungkin yang perlu digarisbawahi dulu makna futur ya. Oke, Ustaz. Kalau futur itu, kalau teman-teman sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, futur itu berarti seseorang sudah sampai pada level iman tertentu, sudah melaksanakan amal-amal soleh tertentu, kemudian satu waktu dia membuka pintu kemaksiatan, sehingga akhirnya kendor semangat dia untuk ibadah, mengurang iman dia karena dosa tersebut. Maka mulailah dia meninggalkan amal-amal soleh dan terjerumus dalam pelanggaran, itu baru diistilahkan futur. Ya. Ini tidak masuk di dalamnya kalau orang misalnya awal hari-hari pertama Ramadan dia masih belum semangat ibadah. Itu tidak kita istilahkan dengan futur. Ya, futur itu memang betul-betul dia sudah sampai pada level tertentu lalu dia tinggalkan karena adanya dosa. Nah, kalau permasalahan tadi yang ditanya tentang masalah bagaimana caranya kita bisa merasakan ramainya, dahsyatnya, nikmatnya Ramadan dari hari-hari pertama sehingga tidak terasa hambar, maka jawabannya adalah satu. Harusnya kita memiliki ilmu tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Hampir semua ustadz, kiai, ulama, mereka pasti akan sibuk menyampaikan di khutbah Jumat mereka, di ceramah-ceramah mereka. Bahkan tidak sedikit masjid, setiap kali malam sebelum tarawih, mereka adakan ceramah. Dan terulang-ulang mereka menyebutkan tentang fadilah Ramadan, fadilah puasa, fadilah solat tarawih, fadilah baca Quran, berzikir, sedekah, umrah di Ramadan dan seterusnya. Semua itu tujuannya memang untuk membuat agar kita bisa menyambut Ramadan dan melalui Ramadan dengan semangat. Dan terasa ada manisnya. Perlu teman-teman garis bawahi, tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak ada keutamaannya. Tidak ada. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk kerjakan, sholat wajib atau sunnah, puasa wajib atau sunnah, keluarkan harta, zakat yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Misalnya haji yang wajib dan umrah yang sunnah. Zikir, baca Quran, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan sanak kerabat dan silaturahim. Apa saja, semuanya pasti punya keutamaan atau fadilah. Begitu juga semua dosa-dosa dan pelanggaran yang dilarang dalam agama pasti ada ancamannya. Ini cara yang paling efektif membuat kita semangat untuk mengerjakan satu jenis ibadah yang sedang kita jadikan target dengan cara membaca janji Allah di ibadah itu atau bahasa ceramahnya fadilahnya. Kenapa hari ini kita bahas dahsyatnya Ramadan? Di antaranya akan kita sebutkan apa sih kedahsyatan Ramadan itu? Seperti apa sebenarnya keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan? Tujuannya untuk membuat kita semua semangat dalam menyambutnya. Mungkin 2 hari, 3 hari lagi akan masuk Ramadan. Kita sudah punya persiapan modal. Selepas kita bertemu seperti ini, mendengarkan keutamaannya, kita akan jadi lebih semangat untuk menyambutnya dari hari pertama sampai hari terakhir karena kita tahu akan dapat apa. Setiap teman-teman mau mengerjakan ibadah apapun, mau rajin sholat malam. Jangan sholat kecuali sudah tahu dapat apa kalau sholat malam. Bahasa ceramahnya adalah fadilahnya. Sebelum sedekah, jangan sedekah sebelum tahu apa keutamaan sedekah. Sebelum puasa, sebelum baca Quran, sebelum zikir, sebelum jenguk orang sakit. Semuanya baca keutamaannya. Dan di masa kita sekarang, kita hanya butuh hitungan menit untuk mengetahui itu.
Handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Tinggal ketik keutamaan sedekah, keutamaan puasa, keutamaan sholat malam. Sebelum sholat malam 10 menit aja baca. Ketik di Google tentang keutamaan sholat malam. Keluar banyak artikel. Mau visual, mau audio. Tinggal ketik di Instagram, di Facebook, di YouTube. Keluar semuanya. Coba dengarkan. Sebuah hadis, 2 buah hadis, 10 buah hadis. Sebuah ayat, 3 ayat, 10 ayat. Maka itu akan memotivasi kita. Maka itu penting sekali. Sehingga terasa memang ibadah itu dari awal kita kerjakan. Dari rakaat pertama sholat malam. Dari ayat pertama kita baca dari Al-Quran. Dari ucapan zikir yang pertama. Dari rupiah yang pertama kita sedekahkan. Dari hari pertama kita puasa. Hari pertama kita akan mendaftar haji dan umroh. Apalagi kalau sudah sampai ke sana. Semuanya kita lakukan dengan semangat. Karena kita tahu kita akan mendapatkan apa. Teman-teman kerja di kantor. Apa yang membuat kita semangat bekerja? Selain mungkin kita mau mempraktekkan ilmu kita, menjaga nama baik kita, tentu karena ada income yang kita dapatkan. Kita tahu dengan kerja 1 bulan kita akan dapat gaji sekian. Dengan saya lembur, saya akan dapat gaji bonus sekian. Fasilitas di kantor akan dapat ini dan itu. Karena ada ini kita jadi semangat kerja. Nah seperti itu kurang lebih gambaran tentang ibadah-ibadah ini. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau teman-teman mau meninggalkan satu perbuatan buruk, apapun itu. Mungkin seseorang di antara kita tahu dalam dirinya pelanggaran apa yang ada. Misal dia suka bohong, dia riba, dia berzina, dia apa saja. Maka bagaimana cara meninggalkannya? Tidak ada yang mengalahkan efektivitas, ya, motivasi untuk mengerjakan satu perbuatan untuk meninggalkannya. Kecuali kalau amal soleh apa yang dijanjikan, kalau dosa apa yang diancamkan. Misal orang suka bohong. Ketika jadi Google, ancaman ya berbohong. Keluar semua artikel tulisan tentang masalah itu. Visual dan audio bisa lihat tadi. Facebook, Instagram, TikTok, apa saja. Tinggal ketik cuplikan ceramah tentang itu misalnya. Kita akan temukan banyak sekali di antara dai dan ulama kita menyebutkan. Dengan mendengarkan 1, 3, 10 hadis, 1, 4 atau 9 ayat Al-Quran. Kita pasti akan bisa atau mau meninggalkan perbuatan tersebut. Apa yang membuat kita semua bisa hijrah menjadi orang yang lebih baik setelah sebelumnya jauh dari agama? Karena kita tahu apa yang dijanjikan dalam ibadah yang kita mau kerjakan. Dan kita tahu ancaman apa yang diancamkan kalau kita tetap dalam dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu kalau tadi bagaimana menghilangkan hambarnya Ramadan di awal-awal hari Ramadan. Sehingga terasa lebih nyaman, lebih enak, lebih semangat kita sambut. Maka baca dan cari tahu keutamaan Ramadan tersebut. Ulang-ulangi dengar ceramah-ceramah. Dari ustadz-ustadz cukup banyak. Kalau perlu 10 ustadz dengerin. Bolak-balik gonta-ganti suara yang berbeda. Baju yang berbeda. Orang yang berbeda. Penyampaian yang berbeda. Mungkin contoh-contoh dan kisah yang berbeda. Itu makin membakar semangat kita. Untuk mau selalu mengerjakan ibadah tersebut.